Halo, selamat sore Tribuners, dengan saya Silmi Swailo. Kali ini berada di studio Tribun Ambon dalam program Tribun Bus Story dan edisi Senin 27 Juli 2026 di sore hari ini cukup istimewa karena Tribun Ambon dan narasumber yang sangat luar biasa di hari ini akan membahas salah satu topik yang menjadi perbincangan belakangan di publik Maluku, yakni kita akan membahas tema Blok Masela dan nasib Maluku saatnya pemerintahan berbasis maritim. Tribuners, memang program Tribun Bus Story menjadi salah satu program di mana Tribun Ambon mengulas tema-tema menarik dengan narasumber yang menarik yang tentu menjadi salah satu alternatif bagi Tribuners jika ingin menyampaikan komentar ataupun pendapat jika ada tema-tema yang dirasa cukup untuk atau cukup menarik untuk dibahas bersama dan menjadi perhatian untuk publik Maluku. Selain itu, Tribuners, kami juga live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Bagi Tribuners yang mungkin mau memberikan komentar seputar tema yang kami bahas hari ini, monggo silahkan, kolom komentarnya terbuka untuk Tribuners memberikan komentar atau pertanyaan kepada narasumber kami. Oke, Tribuners, edisi hari ini kami memiliki narasumber yang sangat istimewa. Kami langsung sapa Bang Ardiman Kelihu. Halo ya. Bang, selamat datang. Halo, selamat sore Silmi. Ya, selamat sore ya Bang. Selamat datang di studio Tribun Ambon ya Bang ya. Selamat datang mungkin juga di Maluku. Ya. Baik, Bang Ardiman Kelihu ini merupakan salah satu pegiat politik lokal Maluku yang memang belakangan kesibukannya berada di salah satu kampus ternama di Indonesia dan berkesempatan hari ini hadir di studio Tribun Ambon dibarengi dengan aktivitas lainnya. Ya, Bang Diman, gimana sih perjalanan setelah mungkin beberapa waktu belakangan di luar Maluku? Melihat Maluku gimana nih Bang? Satu, percakapan tentang Maluku belakangan ini menurut saya itu belum naik menjadi satu isu nasional. Dia hanya terkunci menjadi percakapan publik Maluku. Tapi mestinya didorong ke sana ya. Dia ditarik naik sebagai isu nasional. Dengan begitu isu Maluku menjadi bukan lagi isu lokal tapi isu nasional. Itu yang kurang terlihat. Dari luar Maluku melihat Maluku itu sesuatu yang menurutku sangat penting dilakukan. Sayangnya itu belum sampai ke sana. Itu satu. Yang kedua, konsentrasi isunya sering berpindah-pindah dan tak selesai. Misalnya saat membahas isu dulu kita bahas isu lumpur ikan nasional, tiba-tiba terputus ketika ada isu lain masuk. Jadi transisi isunya tidak selesai begitu, sehingga akan kemana pembahasan tentang Maluku itu juga belum selesai akhirnya. Jadi memang sebagai orang yang mungkin melihat Maluku dari luar dengan pengalamannya mungkin beberapa waktu di luar, ya catatan tersebut cukup menarik ya bagi publik Maluku mungkin yang ingin tahu. Oke, Bang Diman, relevan dengan tema kita di sore hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana Blok Masela yang belakangan menjadi proyek strategis nasional dan sudah dimulai dengan groundbreaking oleh Presiden Prabowo, di mana groundbreaking pada PSN Liquefied Natural Gas ini sudah berlangsung dari 16 Juli 2026 kemarin di Tanimbar, di groundbreakingnya di Desa Lermatang. Kemudian memang banyak harapan sekali yang muncul di publik Maluku ya, terkhusus bagaimana membuka lapangan kerja dan lain-lain. Dengan nilai investasi yang juga ya terbilang begitu besar. Betul. Bagaimana mungkin pendapat dari Bang Diman sendiri selaku salah satu pegiat politik lokal di Maluku? Gimana Bang? Pertama harus diletakkan terlebih dahulu bahwa yang tadi saya bilang di awal, isu lokal di Maluku adalah part of isu nasional. Itu harus jadi concern penting siapapun yang membicarakan Maluku hari ini, sehingga dia tidak terkunci pada percakapan orang Maluku saja. Itu satu. Yang kedua, groundbreaking itu kan sifatnya
marking ya, dia penandaan bahwa proyek ini telah dimulai. Tapi Iya. ada perjuangan sebelum proyek itu bermula sampai akhirnya groundbreaking, kurang lebih 2 dekade yang lalu. Dan setelah groundbreaking orang bicara tentang penyerapan tenaga kerja lokal, besar investasi 300 miliar, triliun sekian gitu, terus pendapatan dan kebutuhan domestik maupun nasional dari blok Masela. Tapi kita seringkali lupa yang dimaksud pekerja lokal itu siapa? Satu, how to manage, bagaimana mengatur apa yang mereka sebut sebagai penyerapan tenaga kerja lokal itu sesuatu yang sangat penting. Instrumen apa yang bisa kita pakai? Yang kedua, harus ada target-target tertentu, misalnya target jangka pendek, target jangka menengah, sampai target jangka panjang. Kenapa 3 hal itu jadi penting? Satu, harus dipahami bahwa proyek ini proyek lama yang seringkali tertunda dan baru akhirnya groundbreaking juga. Yang kedua, dia adalah proyek strategis nasional. Karena proyek strategis nasional, peran pusat itu sangat besar. Sehingga alih-alih kita merayakan groundbreaking macam-macam, tapi pasca groundbreaking itu, kira-kira Maluku dapat apa, itu percakapan yang menurutku penting dibahas. Karena kalau proyek strategis nasional dimanapun, itu perizinan sampai pengawasan maupun keuntungannya itu lebih banyak menguntungkan pusat. Bahkan sebelum proyek strategis nasional itu, hubungan keuangan pusat dan daerah itu seringkali timpang. Pusat dapat lebih banyak, daerah dapat lebih kecil. Padahal yang punya sumber daya alam adalah daerah. Gitu. Pembagian keuntungan yang seringkali tidak berimbang, dari dana bagi hasil sampai dengan alokasi sektor, misalnya di Maluku sektor perikanan misalnya, itu juga jadi concern. Jadi memang salah satu perbincangan yang cukup hangat memang Maluku dapat apa? Menarik sekali. Kita tahu bahwa Maluku ini punya segmentasi geografis yang berbeda dengan pulau lainnya di Indonesia. Dia punya segmentasi geografis mungkin kepulauan yang condong ke kemaritiman. Sebenarnya dengan proyek ini, apa saja sih faktor ataupun hal yang bisa mendukung suksesi LNG gas abadi Masela ini untuk bisa mensejahterakan ataupun bisa tercapai pada goal Maluku dapat apa, bisa menjawab itu? Good questions. Menurut saya ada satu momen penting yang kalau kita periksa belakangan saat groundbreaking terjadi sampai sekarang itu yang terlewatkan untuk dibicarakan. Padahal itu adalah 2 momen yang sedang dilakukan oleh Maluku. Satu, momen RUU Kepulauan sedang diperjuangkan. Yang kedua, Masela. Hemat saya, 2 momen ini bisa disambungkan. Masela taruhlah sebagai pintu masuk atau entry point untuk membahas atau mempercakapkan, bahkan mengesahkan tercapainya RUU Kepulauan. Jadi Masela itu jangan dilihat sebagai Masela, tapi harus dilihat atau diposisikan sebagai pintu masuk untuk membicarakan RUU Kepulauan. Why? Karena Masela itu blok gas alam yang terletak di wilayah laut, meskipun nanti proses operasinya onshore, tapi dia bisa kita klaim sebagai sumber daya di kelautan. Yang itu bisa menopang RUU Kepulauan. Bahwa Maluku punya sumber daya alam yang besar di sektor laut, yang kalau tidak difasilitasi atau tidak ditopang oleh RUU tersendiri, taruhlah RUU Kepulauan, maka orang Maluku tidak akan dapat apa-apa. Jadi bayangan saya, 2 isu ini jadi penting, mempercakapkan Masela dan mempercakapkan konteks maritim. Karena notabene-nya Maluku adalah provinsi kepulauan begitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita periksa juga, isu yang kedua itu soal tantangan jangka menengah. Tantangan jangka menengah maupun pendek. Ya, kita bicara tentang pekerja lokal dan macam-macam. Tapi konteks lokalitas atau lokal konten itu harus diperluas. Yang lokal itu bukan hanya pekerja, tapi barang, jasa, pengusahanya, pengetahuannya, masyarakat lokalnya, itu juga harus masuk dalam apa yang kita sebut sebagai lokal konten. Sayangnya seringkali kesan publik itu bahwa yang disebut sebagai konten lokal itu hanya pekerja lokal. Gimana kalau kita perluas cakupan lokal itu? Kita butuh konten lokal yang tidak hanya pekerja, tapi transfer pengetahuan, sehingga tidak ada ketergantungan dari masyarakat lokal kepada orang luar yang notabene-nya seringkali menduduki posisi-posisi penting di level depan dari pengelolaan sumber daya alam. Yang ketiga, barang misalnya. Ya, memanfaatkan barang atau komoditas di lokal.
Caranya gimana? Nah, lokal konten itu diperluas juga, jadi aspek TKDN-nya harus dibahas juga. Tingkat komponen dalam negeri atau misalnya tingkat komponen lokalnya. Tapi tingkat komponen lokalnya itu harus dibatasi misalnya. Oke, kita pada tahun pertama sampai tahun ketiga atau tahun kelima begitu. Misalnya itu kita masih menggunakan tenaga kerja dari luar atau barang-barang dari luar atau pengetahuan dari luar. Karena mungkin di dalam Maluku sendiri itu belum cukup menopang begitu. Tapi harus dibatasi range waktunya. Kita akan tergantung pada yang luar-luar itu sampai tahun kelima misalnya. Di sepanjang tahun itu orang luar yang tadinya bekerja di situ harus mentraining atau mentransfer pengetahuan dan teknologinya kepada orang lokal, sehingga selepas 5 tahun ke depan itu sudah dikendalikan oleh lokal gitu. Jadi TKDN tapi dengan konteks relaksasi TKDN pada tahun-tahun tertentu, sehingga ujung dari TKDN itu tercipta apa? Transfer of pengetahuan, transfer of knowledge-nya, transfer of teknologinya, dan pendapatan lokalnya jadi meningkat. Itu menurutku dua konteks penting. Satu yang tadi mengaitkan masalah dengan kemaritiman, yang kedua memperluas cakupan yang kita sebut sebagai lokal content. There is no pekerja lokal, tapi apapun di luar itu bisa kita klaim sebagai lokal content. Okay, so there is no pekerja lokal gitu ya Bang ya. Menarik sekali karena dari paparan yang tadi Bang Diman sampaikan, apakah di Maluku ini memang belum memenuhi itu yang tadi Bang sampaikan, lokal konten ini. Selain mungkin dari local people, tapi lokal konten apakah dari Maluku belum memenuhi itu Bang? Ini sebenarnya gejala daerah-daerah kayak sumber daya alam dimanapun. Pengalaman saya di beberapa daerah di Kolaka, di beberapa daerah lain kayak di Maluku Utara juga kita beberapa kajian di situ. Terus pengalaman di Bojonegoro misalnya yang punya migas begitu. Di Kaltim yang punya batu bara. Di beberapa tempat yang punya nikel, yang kaya, itu daerah kaya sumber daya alam. Seringkali pada tahap awal eksplorasi itu, pekerja lokal dibutuhkan sangat banyak. Mulai dari tenaga terampil sampai tenaga non terampil. Dan seringkali di tenaga non terampil ini yang paling banyak. Itu. Kita harus clear di situ. Pekerja lokal diserap, apakah mereka akan jadi pekerja terampil atau non terampil? Kalau terampil, posisi-posisi mana yang paling penting? Nah, dari banyak daerah, kasus banyak daerah itu, seringkali pekerja lokal itu kurang memiliki, dalam tanda kutip ya, kapasitas yang cukup kuat untuk memulai tahap eksplorasi ini. Seringkali membutuhkan orang luar yang lebih banyak. Nah, agar tidak terjadi penyerapan tenaga kerja luar yang berlebihan, aspek itu harus dihitung sejak awal. Pada tahap mana kita harus menciptakan transfer of knowledge, pada tahap mana harus ada transfer teknologi, dan orang lokal itu mengisi posisi-posisi apa saja. Jangan sampai penyerapan tenaga kerjanya lokalnya banyak, tapi rata-rata di non terampil. Itu kan jadi satu ironi baru gitu. Dan di Maluku menurut saya itu belum terlalu diperkuat. Karena peran banyak pihak, peran pemerintah daerah, peran kampus, itu juga belum terlalu kuat untuk menopang itu. Siap. Jadi memang banyak PR gitu ya Bang ya, tadi RUU Kepulauan, kemudian harus bagaimana Maluku ini menjadi pemerintahan yang kemaritiman gitu ya Bang ya, kemudian lokal konten yang bukan hanya pekerja lokal diperhatikan. Oke, itu menjadi salah satu catatan mungkin yang bisa disampaikan ke para pemangku kebijakan begitu ya Bang ya. Siap. Iya Bang. Kemudian menurut Abang dari semua yang Abang percakapkan, kenapa sih sampai, kalau kita merujuk pada tema yang tadi kita bahas, mengapa sih sampai pemerintahan Maluku itu dia harus berbasis maritim dan ditunjang dengan RUU Kepulauan? Mengapa selain mungkin dari pelindungan lokal konten yang tadi Bang sebutkan, apakah mungkin ada faktor-faktor lainnya begitu Bang? Iya, satu sebenarnya ini konteks besarnya adalah Indonesia itu negara kepulauan. Karena Indonesia negara kepulauan, dia harus punya semacam skema pembangunan daerah maupun nasional yang juga lebih condong ke maritim. Sayangnya di konteks nasional kita belum punya itu terlalu kuat. Pembangunan kita itu masih bercorak kontinental, masih bias daratan begitu. Banyak yang sudah bicara tentang bagaimana porsi pembagian hasil di Maluku dengan pusat karena menghitung daerah darat dan melupakan daerah laut. Sudah banyak bicara itu, tapi saya tidak ingin bicara di situ. Sudah banyak yang bicara. Begini, klaim kemaritiman itu setidak-tidaknya bicara tentang dua hal.
satu aktivitas, yang kedua soal konteks spasial, keruangan, aspek kepulauan, aspek pulau-pulau kecil, bagaimana mengelola ruang, mengelola aktivitas. Kalau kita ingin mengklaim RUU Kepulauan, pintu masuknya adalah Masela, maka harus diatur, dipikirkan juga skema pemerintahan berbasis maritim. Misal, dalam konteks kecil misalnya, kalau di daerah-daerah daratan, orang akan bicara tentang bagaimana pelayanan kesehatan yang bisa difasilitasi oleh ambulans atau rumah sakit, puskesmas. Kalau dalam konteks daerah kepulauan, kita bisa bicara tentang hospital floating. Atau misalnya apa ya? Rumah sakit terapung misalnya. Ya, atau bicara tentang menarik. gugus pulau yang basisnya adalah sumber daya unggulan di masing-masing gugus pulau itu. Pulau-pulau terdekat kita ini sudah ada di Maluku. Konteks satu gugus tersendiri. Lalu basis ekonominya apa? Gugus pulau yang lain basis ekonominya apa? Dan seluruh ini terkoneksi. Itu sudah banyak yang bicara itu jauh-jauh hari soal konteks gugus kepulauan. Tapi kalau dalam tata kelola pemerintahan berbasis maritim dan klaim kita adalah RUU Kepulauan, bisa kita punya satu model birokrasi yang berbeda dibanding daerah lain. Cara mengelola birokrasi di Jawa akan beda dengan cara mengelola birokrasi di Maluku, yang mungkin basisnya adalah bukan daratan tetapi maritim. Pengelolaan birokrasi bisa mengandalkan fasilitas transportasi laut yang cukup banyak. Pengelolaan pendidikan bisa mengandalkan kampus-kampus di pulau-pulau kecil yang cukup banyak. Pelayanan kesehatan macam-macam bisa mengandalkan puskesmas yang tadi terapung, macam-macam itu bisa cukup banyak juga. Pintu masuknya seringkali terlewatkan karena perjuangan RUU Kepulauan ini sudah lama sekali dilakukan dan seringkali mental. Hemat saya, Blok Masela itu jadi pintu masuk terbaik untuk kita klaim bahwa kita punya sumber daya alam di laut dan itu bisa terfasilitasi melalui RUU Kepulauan. Saya kasih contoh misalnya. Kenapa itu penting? Aceh, Papua itu punya otsus, otonomi khusus. Mereka punya migas juga atau punya sektor ekstraktif yang lain. Aceh misalnya punya migas. Dia dapat dana bagi hasil reguler. Tapi karena dia ada otonomi khusus, dia dapat DBH tambahan. DBH tambahan. Di luar DBH reguler gitu. Kalau Maluku punya klaim otonomi khusus kepulauan atau otonomi atau RUU Kepulauan itu sah, ada pengecualian, ada semacam istilahnya afirmasi tersendiri bagi daerah-daerah ini. Maluku lewat itu bisa mengklaim pembagian hasil dari Blok Masela dengan alasan bahwa Maluku mesti mendapat dana bagi hasil tambahan dari sektor migas. Persis seperti Aceh mengklaim itu dan porsinya 50-70%. Itu bisa diklaim. Artinya memang ada ruang yang mana publik kan memperbincangkan DBH untuk Blok Masela ini 10% saja untuk ke Maluku. Persis. Artinya ada ruang untuk membuka misalnya peluang untuk DBH itu meningkat begitu dari 10%. Sangat. Dan itu peluang itu kita punya karena kita sedang memperjuangkan RUU Kepulauan. Groundbreaking Masela sudah dimulai. Jadi bagi saya Masela ini pintu masuk memperjuangkan RUU Kepulauan dalam jangka panjang. RUU Kepulauan itu sah. Ada DBH tambahan yang bisa kita klaim dari Blok Masela misalnya. Dan itu artinya DBH reguler kita punya, DBH tambahan kita punya, dan lain sebagainya. Itu lokal konten kita punya. Lokal konten untuk jangka pendek, jangka menengah, itu penting. Tapi jangka panjang kita harus punya dana bagi hasil tambahan yang kita klaim lewat RUU Kepulauan tadi. Makanya dua hal ini menurutku bisa disambungkan sebenarnya. Tapi sayangnya orang seringkali bicara Masela terputus dari bicara RUU Kepulauan. Saya melihatnya bisa disambungkan. Apakah memang orang tidak berbicara ini karena orang-orang tidak tahu begitu atau gimana Bang menurut pandangan Abang? Percakapan kita tentang bagi hasil terkunci pada bagi-bagi uang. Padahal hasil itu bukan hanya uang. Pengalaman di beberapa daerah di Papua misalnya, dia punya skema trust fund atau dana perwalian yang diisi oleh 3 komponen besar: perusahaan, pemerintah daerah setempat, dan organisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat. Ada dana perwalian yang dikelola untuk membiayai sektor tertentu. Sektor tertentu ini bisa kita earmark atau kita tandai. Kesehatan di Papua itu cenderung ke kesehatan pendidikan. Berapa persen untuk porsi pendidikan dari dana perwalian itu bisa dialokasikan. Itu skema benefit sharing yang bisa dilakukan di sektor sumber daya alam. Nikel apapun bisa, semua bisa, kehutanan bisa. Atau yang kedua itu lokal konten. Kita bisa perluas cakupan lokal konten itu.
Itu bisa kita lakukan karena logika bagi hasil perimbangan keuangan pusat dan daerah itu tidak boleh dikunci dalam logika pembagian keuntungan uang. Bisa kita konversi misalnya pendidikan melalui organisasi atau misalnya melalui lembaga tadi, trust fund tadi, pengelolaan dana trust fund itu, kita bisa perluas misalnya ada kompensasi atau ada pembiayaan beasiswa bagi orang asli Maluku atau masyarakat Maluku secara umum dari tahap SD sampai taruhlah S2 atau S3 misalnya. Itu bisa kita klaim sebagai bagi hasil. Tapi kalau kita terkunci sebagai bagi hasil adalah bagi-bagi uang, gimana memperluas itu agak cukup rumit. Sama seperti kita mengunci lokal konten hanya pada pekerja lokal. Menurut saya bukan hanya pekerja, komoditas, barang, apapun jasa, pengusahanya, pengetahuannya, itu bisa kita klaim sebagai konten lokal juga. Artinya memang pemangku kebijakan mendapat PR tambahan. PR tambahan. Dan mungkin belum selesai dalam 1 atau 2 tahun begitu ya Bang? Iya, belum selesai. Tergantung pemerintah daerahnya punya target-target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu harus clear di awal. Kita tidak bisa bilang bahwa akan menyerap 12.000 tenaga kerja di Blok Masela. Iya. Itu statement umum. Statement detailnya adalah how to, bagaimana, skema apa yang bisa kita buat untuk memfasilitasi klaim itu. Jangka pendek mungkin lokal konten. Jangka panjang mungkin kita bisa pikirkan tentang trust fund tadi atau pembiayaan yang lain. Jangka panjang kita sambungkan dengan RUU Kepulauan. Kenapa ini jadi penting kita bicarakan? Karena status proyek Blok Gas Alam Masela itu proyek strategis nasional. Yang mana dari tahap perizinan sampai pengawasan sampai bagi hasil itu bukan seringkali lagi, lebih banyak menguntungkan pemerintah pusat. Yang kedua, atas nama proyek strategis, istilah strategis itu sangat politis. Strategis itu strategis menurut pemerintah pusat. Kalau dianggap strategis dan menguntungkan bagi dia akan klaim itu sebagai proyek strategis nasional. Tapi belum tentu strategis bagi pemerintah daerah atau masyarakat lokal. Banyak sekali temuan di beberapa daerah kayak sumber daya alam. Semakin strategis suatu proyek atau semakin strategis suatu komoditas sumber daya alam, dia semakin eksklusif dari pemerintah daerahnya, dari masyarakat lokalnya. Karena yang mendefinisikan strategis itu dari atas. Pendanaannya kayak apa, pembagian hasilnya kayak apa, skemanya kayak apa, pengawasannya kayak apa. Daerah punya kewenangan yang cukup kecil. Paling mungkin ya bagi hasil tadi yang banyak sudah kita bicarakan. Undang-undang dana bagi hasil, hubungan keuangan pusat dan daerah. Porsi 60,5%, 30,5% untuk daerah, 60% lebih untuk pemerintah pusat itu sejak awal sudah tidak menguntungkan. Kalau kita bertahan hanya pada itu tanpa merumuskan progres jangka panjang, misalnya tadi menghubungkan Masela dengan RUU Kepulauan, ya yang kita dapat segitu. Yang kita dapat segitu. Tapi kalau ada perumusan jangka panjang kayak tadi, kita bisa klaim DBH tambahan. Saya melihat tadi ini ada kata eksklusif begitu ya. Sebenarnya kata eksklusif ini dia seakan menjadi momok bagi masyarakat. Mereka seakan takut untuk mendekati hal yang eksklusif yang tadi Bang bilang proyek strategis nasional. Apakah ini akan memiliki resiko ke depan gitu ketika hal ini sudah terlalu eksklusif dan masyarakat bahkan takut dan memiliki pikiran mencurigai begitu, agar bagaimana ketika proyek ini dijalankan mereka seakan takut apakah mereka terlibat atau tidak, gimana itu Bang? Begini, skema benefit sharing dalam praktek tata kelola sumber daya alam manapun itu di Indonesia pada umumnya ya, itu masih cenderung bertumbuh pada pembagian dari pusat ke pemerintah daerah. Dia belum memberikan porsi langsung dari pemerintah, dari state ke masyarakat secara langsung, direct benefit begitu. Karena nggak direct benefit, dia cenderung eksklusif. Karena yang sampai ke pemerintah daerah belum tentu sampai ke masyarakat lokal. Kita akan bilang bahwa pemerintah pusat atau negara memberikan porsi 30,5% bagi pemerintah daerah. Pertanyaan selanjutnya, apakahnya yang sampai pemerintah daerah itu tersalurkan ke masyarakat ataukah tidak? Kan nggak teridentifikasi berapa persen untuk sektor kesehatan, berapa persen untuk sektor pendidikan, berapa persen untuk infrastruktur, itu nggak teridentifikasi. Kita hanya tahu sampai ke pemerintah daerah. Kita harus bertanya lebih lanjut dong. Apakah yang sampai ke pemerintah daerah itu sampai juga ke masyarakat lokal? Itu pertanyaan besarnya di situ. Kembali ke istilah eksklusif tadi.
Karena pola bagi hasilnya seperti itu, sudah pasti otomatis eksklusif. Dia mengeksklusi masyarakat, karena masyarakat akan bilang, oke, daerah sudah dapat 30%. Eksklusif, karena masyarakat tidak tahu setelah daerah dapat 30% lebih itu, yang sampai ke mereka berapa. Itu satu. Yang kedua, istilah strategis itu sebenarnya dia cenderung eksklusif karena yang punya kewenangan terbesar adalah pemerintah pusat. Dari perizinan, dari pengaturan tata ruang, dari pengawasan misalnya. Karena tata ruang di daerah itu bisa berubah mengikuti tata ruang proyek strategis nasional yang dirumuskan oleh pemerintah pusat. Artinya apa? Itu dia semakin mengeksklusi kepentingan masyarakat di tingkat bawah, tingkat masyarakat. Kalau kita tidak mengatasinya, tidak mensiasatinya dengan skema-skema tertentu, itu sangat mungkin terjadi. Jadi yang saya bilang tadi, ada dampak langsung ketika satu proyek strategis nasional itu masuk ke daerah. Dampak ekonomi ya ada, tapi kita harus berhati-hati juga karena yang disebut strategis itu seringkali eksklusif. Jadi apa mungkin yang bisa dilakukan masyarakat atau misalnya pemangku kebijakan di tingkat desa atau negeri begitu, Bang? Iya. Satu, secara kewenangan pemerintah daerah itu punya kewenangan di sektor sumber daya alam minerba, yaitu sudah terpangkas habis. Baik saat undang-undang minerba baru diterbitkan maupun saat undang-undang cipta kerja itu terbit. Daerah itu punya kewenangan dipangkas. Dia nggak punya kewenangan apa-apa. Misalnya dalam urusan perizinan sampai urusan pengawasan lingkungan. Itu daerah tidak punya kewenangan apa. Sangat terbatas, punya kewenangan sangat terbatas. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah satu, secepat mungkin merumuskan apa yang mereka sebut sebagai lokal konten. Ini langkah pendeknya. Langkah panjangnya, hubungkan antara konteks RUU Kepulauan dengan blok Masela. Hemat saya, karena RUU Kepulauan masih belum disahkan, Masela sudah groundbreaking, oke, kita jadikan Masela sebagai entry point untuk mengesahkan RUU Kepulauan. Kalau dua ini sudah tercapai, kita bisa klaim dana bagi hasil tambahan. Sama seperti Aceh maupun Papua. Itu dalam jangka panjang. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa akan ada penyerapan tenaga kerja lokal. Semua orang tahu. Semua orang tahu akan ada penyerapan tapi tenaga pertanyaan kerja selanjutnya, lokal. bagaimana menyerap tenaga kerja lokal itu? Skema apa yang sudah disiapkan? Itu yang kedua. Satu yang tadi lokal konten, dua kaitkan antara RUU Kepulauan dan Masela. Yang ketiga, kerjasama tiga sektor yang seringkali terlupakan. Kampus, pemerintah daerah, dan perusahaan. Itu harus punya kerjasama yang intens. Kampus sebagai kelompok akademik bisa merumuskan semacam pemikiran, kebijakan yang disuplai ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa menghasilkan kebijakan yang menopang masyarakat lokal tapi di feeding ke perusahaan. Tiga level ini bisa bekerja. Belakangan di beberapa daerah kayak sumber daya alam kayak nikel itu udah ada pembentukan forum CSR lintas pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah terlibat. Ada juga belakangan itu didorong juga kerjasama kampus-kampus lokal di sektor sumber daya alam. Nah, tiga hal ini harus didorong. Lokal konten, kaitkan RUU Kepulauan dengan Masela, kerjasama tiga pihak tadi juga didorong. Siap. Jadi kita berkaca dari pemaparan yang tadi ya Bang ya, saya melihat begitu banyak sekali PR yang harus diselesaikan pemerintah. Sebenarnya kita ketika merujuk pada PR-PR yang tadi Bang bilang, harus pemerintahnya harus ditata kelola dengan maritim, kemudian ada RUU Kepulauan, kemudian ada pula lokal konten yang harus benar-benar ditata, kemudian ada pula pengawasan dan lain-lainnya. Dengan durasi groundbreaking dan juga proses pembangunan yang nanti akan direncanakan, menurut Bang Diman, apakah nanti kriteria tadi yang sempat kita obrolkan itu bisa terpenuhi atau bisa dikejar oleh pemerintah atau tidak gitu? Atau bagaimana langkah-langkah yang harus mereka siapkan agar misalnya Maluku tidak kebobolan dalam DBH dengan memperhatikan faktor-faktor yang tadi sempat Bang paparkan? Ya, satu, pemerintah Maluku bisa melakukan itu. Tapi
mungkin saja tidak akan maksimal. Karena menurut saya kalau ini disiapkan sebenarnya harus dari jauh-jauh hari. Karena setelah groundbreaking kan kita nggak punya apa-apa nih, belum punya lokal konten, belum punya macam-macam. Artinya bisa saja tercapai tapi tidak akan maksimal. Misal di beberapa tempat, apalagi konsennya akan di darat ya, onshore tadi ya, bakal ada alih fungsi lahan, bakal ada alih fungsi pekerjaan, bakal ada banyak skala problem-problem di pemerintah daerah setempat, pemerintah kabupaten maupun desa itu sangat. Kalau itu disiapkan jauh-jauh hari, mungkin bisa diantisipasi. Tapi setelah groundbreaking kan kita belum punya apa-apa sekarang. Groundbreaking selesai, oke. Kita akan menyiapkan lokal konten, oke, sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Yang kedua, kampus pemerintah daerah harus satu suara untuk melakukan ini. Kampus memfeeding isu ke pemerintah daerah memfeeding ini ke perusahaan. Karena kalau tidak bisa kita kejar, kita tidak akan dapat apa-apa. Karena statusnya proyek strategis nasional. Oke, dia akan menguntungkan, tapi dengan porsi bagi hasil yang seringkali timpang, automatically tidak akan bisa menguntungkan. Apalagi misalnya memastikan apakah bagi hasil itu sampai ke masyarakat ataukah tidak. Taruhlah kayak tadi, ada porsi bagi hasil dari pemerintah pusat 60,5% sampai ke pemerintah daerah 30,5% begitu yang dialokasikan dari dana bagi hasil itu. Tapi apakah 30,5% dari dana bagi hasil itu sampai ke masyarakat ataukah tidak? Level ini yang tidak terawasi. Tidak ada earmark atau penandaan bahwa dari 30,5 itu kesehatan sekian. Kan kita hanya punya kabupaten sekian, kabupaten penghasil sekian, provinsi sekian, kabupaten sekitar sekian. Hanya itu. Tapi untuk sampai ke masyarakat dalam bentuk, untuk kesehatan sekian ya, sekian persen. Untuk masyarakat, infrastruktur masyarakat sekian persen itu belum ada. Bisa didetailkan dalam bentuk konten lokal. Jadi kalau ditanya, apakah Maluku bisa melakukan? Bisa. Tapi dengan momen yang kayak begini, kalau dilakukan bisa dilakukan, tapi tidak akan maksimal. Artinya saya mengutip tadi ya, pernyataan Bang Diman dari awal bahwa dari pusat melihat Maluku ini seakan sebelah mata begitu ya, bisa dibilangnya. Apakah mungkin karena kita belum selesai dengan diri kita? Dari PR-PR mungkin yang tadi Bang Diman jabarkan gitu. Iya. Perjuangan RU Kepulauan sampai Masela itu perjuangan yang cukup melelahkan. Dari RU Kepulauan itu seringkali dimentalkan ketika sampai di prolegnas macam-macam, itu sudah cukup. Jalur prosedurnya kita sudah tempuh macam-macam, dan seringkali mental juga. Kemungkinan mentalnya lebih besar ketimbang kemungkinan diterima. Masela setelah 2 dekade lebih, 28 tahun, itu bisa diresmikan. Tapi untuk melakukan itu harus ada ya blueprint, itu satu bahasa menarik ya, tapi harus ada satu skema besar dari pemerintah daerah maupun kampus maupun pemerintah nasional untuk bilang bahwa yang Maluku ingin lakukan adalah ini, lokal konten, titik. Lokal kontennya seperti apa, trust fund, dana perwalian, trust fundnya seperti apa. Atau bisa juga di beberapa daerah itu di Eropa misalnya, tapi itu transfer dari internasional, kita bisa adopsi. Bagaimana mengklaim sumber daya alam di konteks kelautan itu sebagai bagian dari sumber daya alam lokal, masyarakat lokal. Tapi kita belum punya itu karena belum didukung oleh RU Kepulauan. Pertanyaan Silmi, apakah kita bisa melakukan itu secepat mungkin? Bisa saja. Tapi lagi-lagi tidak akan maksimal. Karena sebenarnya sudah sangat terlambat. Siap, baik. Sangat berat ya pembahasan kita di sore hari ini, Bang Diman ya. Kita kok dari tadi disuguhi materi yang kayak Maluku ini sepertinya maksudnya tidak baik-baik saja begitu ya, Bang Diman ya. Karena sangat tergantung juga pada political will pemerintah pusat. Perjuangan ini kan sangat tergantung pada political will pemerintah pusat. Mau mengesahkan Maluku sebagai provinsi kepulauan ataukah tidak? Iya. Itu dulu. Perjuangannya sudah sampai
panjang sampai prolegnas, tapi kalau pemerintah pusat tidak punya inisiatif baik ya sama saja. Jadi akan kembali lagi pemerintah pusat. Yang kedua, skema apa yang harus ditawarkan pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk menyambungkan antara Masela dengan RUU Kepulauan tadi, sehingga apa ya, istilahnya sekali dua gus begitu. Siap. Iya Bang Diman. Begitu banyak hal yang tadi sudah kita perbincangkan mungkin dengan Tribuners yang juga nonton live kita di Facebook fanpage maupun kanal YouTube. Kami sempat menghimpun ada pertanyaan dari salah satu netizen ataupun pengguna akun Facebook, akun Leonata, di mana ia mempertanyakan persiapan konkret seperti apa yang harus dilakukan Pemda dan perguruan tinggi di Maluku mulai dari sekarang agar tenaga kerja lokal tidak hanya jadi penonton saat operasional Blok Masela berjalan. Yep. Gimana nih Bang responnya? Ada beberapa skema. Skema formalnya adalah kampus menyiapkan sumber daya manusia, lalu disalurkan ke BLK, Balai Latihan Kerja macam-macam, lalu diserap oleh perusahaan atau pemberi kerja. Itu bisa. Tapi konsekuensinya seringkali orang luar lebih terserap. Yang kedua, skema formal seperti itu sangat formalistik. Hemat saya, mau bypass skema itu, pemerintah daerah sesegera mungkin bikin lokal konten dan mengunci berapa porsi pekerjaan bagi tenaga kerja lokal. Atau berapa porsi TKDN bagi barang, jasa, komoditas, pengusaha lokal. Taruhlah ada afirmasi 2-3% bagi pekerja lokal. Mau nggak mau perusahaan akan mempertimbangkan, dia akan menyerap 2-3% dari tenaga kerja lokal. Ketika terserap baru dilatih, bukan dilatih dulu baru masuk. Jadi bebankan ini, bukan bebankan ya istilah kasarnya mungkin bebankan, tapi lemparkan ini ke perusahaan untuk bertanggung jawab mentraining orang lokal sehingga bisa disiapkan bekerja di perusahaan itu. Sehingga kita tidak bisa beralibi bahwa kapasitas masyarakat lokalnya rendah, mentalitas masyarakat lokalnya tertinggal. Itu cara pandang yang terlalu bias kolonial yang sudah kita wariskan di beberapa negara dunia ketiga. Dan itu bisa dilakukan lewat apa? Perda lokal konten, dikunci di sana. Kita melakukan di beberapa tempat, di beberapa daerah ke sumber daya alam, dikunci lewat 2-3% porsi tenaga kerja lokal. Lewat itu ya tadi lewat Bang, perda lokal konten. Perda lokal konten, dikunci di sana presentasinya, itu satu. Yang kedua, kalau target pemerintah daerah adalah pendanaan yang besar bagi daerah, maka bisa bikin semacam dana abadi. Dana abadi itu daerah mengumpulkan dana abadi dalam jangka waktu tertentu dari perusahaan tersebut, misalnya dari operasionalisasi migas, masuk ke bukan kas daerah sih, dia terpisah biasanya di satu dana sovereign gitu, dana kecitraan. Itu di beberapa negara-negara Skandinavian dibuat seperti itu. Jadi dana itu bisa diambil kalau mencapai taruhlah 300 triliun. Jadi sepanjang belum mencapai 300 triliun itu nggak boleh diambil oleh pemerintah daerah atau siapapun. Jadi perusahaan ngasih ke Pemda, Pemda pool di situ. Satu lembaga di luar Pemda. Nah, ini tantangannya transparansi sebenarnya. Di pool di sana sampai jangka waktu tertentu baru bisa diambil dan dialokasikan. Prakteknya di mana? Di Bojonegoro melakukan itu. Di sektor minyak itu bisa. Jadi ada semacam dana abadi yang disimpan di pemerintah daerah, lalu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan macam-macam. Yang ketiga, bisa dalam bentuk trust fund tadi. Trust fund itu mempertemukan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat lokal atau masyarakat adat untuk memutar dana yang diberikan oleh perusahaan. Ini di luar CSR maupun BPM macam-macam. Tapi ada alokasi itu. Dikelola secara bersama oleh tiga komponen ini, tiga pihak ini. Entah nanti peruntukannya untuk apa. Di beberapa tempat di Papua, di Papua Barat, itu trust fund seringkali digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Taruhlah ada alokasi untuk dana perwalian itu, dikelola bersama oleh tiga sektor itu, diperuntukkan untuk 5% sektor pendidikan. Orang Maluku sekolah gratis dari SD sampai S3. Kenapa harus dibatasi S1? Diperluas jadi S3. Ya, siap. Gitu. Atau biaya gratis dari puskesmas sampai rujukan ke rumah sakit. Rujukan teratas misalnya di rujukan rumah sakit level 1 misalnya. Itu bisa dilakukan. Yang penting di pool
di 3 konsorsium tadi, perusahaan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat ada. Nanti dibikin penandaan atau earmark dari hasil dana itu, berapa persen untuk kesehatan, berapa persen untuk infrastruktur, berapa persen untuk pendidikan. Jadi clear yang masyarakat dapat apa. Gitu. Yang keempat, yang tadi, jangka panjangnya adalah jadikan Masela sebagai entry point memperjuangkan RUU Kepulauan. Kita bisa klaim bahwa ini adalah sumber daya alam yang berada di wilayah laut yang harus disubsidi menggunakan dana bagi hasil tambahan, DBH tambahan. Ada DBH tambahan di luar DBH reguler. Tapi itu jangka panjang perjuangannya. Nah, catatan penting yang lain adalah perluas konteks atau cakupan atau skop yang disebut lokal content. Tidak hanya terbatas pada tenaga kerja lokal, tapi komoditas, jasa, barang, teknologi, pengetahuan. Karena yang terjadi di daerah-daerah kayak sumber dalam itu, mohon maaf ya, orang luar yang punya kapasitas lebih bagus akan menduduki posisi-posisi terpenting, orang lokal menduduki posisi-posisi tidak terampil. Kita berikan perluasan bahwa dalam jangka waktu tertentu mereka harus mendidik kita, melatih kita untuk menyiapkan kita dalam jangka waktu 1-5 tahun. Setelah 5 tahun, giliran kita yang mengelola itu. Jadi ada semacam TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri yang dibikin batasan begitu. Bukan seluruhnya TKDN, tapi ada batasan. TKDN berlaku sampai tahun keberapa. Setelah itu orang lokal yang mengelolanya. Karena kalau tidak ya sama saja. Itu mungkin 5 langkah konkret atau 4 langkah konkret yang bisa kita lakukan. Baik. Oke, untuk penanya tadi akun Leonata, mungkin tadi sudah dijelaskan ada 5 langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemangku kebijakan atau pemerintah untuk menjawab tadi bagaimana sih tenaga kerja lokal agar tidak jadi penonton saja begitu. Artinya bahwa kita masih memiliki peluang untuk bagaimana tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton, tapi terlibat secara aktif dalam proyek gas abadi Blok Masela ini. Ya Bang Diman, tak terasa bincang-bincang kita yang berat ini sudah ada mungkin di akhir sesi ya Bang ya. Tadi saya sempat mengutip beberapa poin yang paling menarik. Yang pertama, ketika kita bicara Maluku di skala nasional, maka Maluku itu seakan masih dilihat dengan sebelah mata begitu. Kemudian kita lagi-lagi punya ruang dengan proyek strategis nasional, di mana Maluku masih punya ruang untuk mengembangkan potensi yang ada di Maluku untuk kesejahteraan masyarakat, namun dengan catatan-catatan penting bahwa lokal konten yang harus dipersiapkan, kemudian lokal konten itu bagaimana dipersiapkan yang harus melalui satu payung hukum, peraturan daerah, kemudian ada juga disebut tentang bagaimana DBH yang tidak hanya DBH saja yang nanti didapat, namun ada dana abadi, kemudian ada tadi trust fund yang mungkin bisa dari sektor itulah Maluku tidak hanya berkutat pada perdebatan DBH saja, melainkan ada dari sektor yang lainnya begitu. Kemudian tadi juga Bang Diman sempat menyampaikan bahwa menjemput Blok Masela dan sebagai pintu masuk untuk RUU Kepulauan ini dia bisa disahkan. Harapan-harapan itu mungkin yang diharapkan oleh publik Maluku dan mungkin bagi pemangku kebijakan mungkin bisa menjadikan ini sebagai salah satu informasi dasar untuk bagaimana meramu kebijakan ke depannya terkait dengan pembangunan maupun nanti ke depannya proyek PSN Blok Abadi Masela ini bisa beroperasi. Sebagai closing statement dari Bang Diman yang juga salah satu peneliti mungkin di Universitas Gadjah Mada yang sudah cukup memiliki banyak pengalaman mungkin meneliti di beberapa daerah di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang cukup banyak. Closing statementnya dong Bang, apa nih yang bisa disampaikan ke publik Maluku? Satu, bagi hasil itu kita tidak bisa sempitkan sekedar bagi pendapatan antara pemerintah dan daerah. Harus diperluas yang disebut bagi hasil itu. Bisa dalam bentuk beasiswa, kesehatan gratis, tidak bisa apa ya, kita harus optimis bahwa bisa loh biaya orang dari kesehatan gratis dari Masela, seluruh Maluku bisa, harus bisa. Yang ketiga, memastikan pembagian hasil itu dari pemerintah pusat maupun perusahaan sampai ke masyarakat. Bukan hanya sampai ke pemerintah daerah. Karena
oke sampai ke pemerintah daerah, belum tentu akan sampai ke Iya. ke masyarakat lokal atau belum tentu sampai ke masyarakat di tingkat bawah. Iya. Itu harus clear level yang di bawah ini, dari pemerintah pusat atau dari perusahaan ke pemerintah daerah, dan yang paling penting dari pemerintah daerah nyampe ke masyarakat atau tidak. Nyampenya kesehatan berapa persen, infrastruktur berapa persen, pendidikan berapa persen. Ini level yang harus dibicarakan secara serius, bukan hanya sampai ke daerah. Daerah mana yang dimaksud? Iya. Gitu. Oke, terima kasih banyak atas closing statement-nya Bang Diman. Baik Tribuners, dengan closing statement yang tadi sudah disampaikan Bang Diman, maka obrolan kita sayangnya harus jeda mungkin. Kalau misalnya Bang Diman main-main ke Maluku, mungkin bisa langsung mampir lagi ya di studio kami, kita memperbincangkan mungkin ya ketika nanti sudah ada pembangunan proyeknya atau isu lainnya yang lebih menarik. Baik Tribuners, Tribun Bus Story akan terus mengulas tema-tema yang menarik. Mungkin dari Tribuners yang punya salah satu topik menarik ataupun hal yang ingin diperbincangkan lebih dalam, bisa langsung disampaikan di kolom komentar, dan nanti kami akan coba undang narasumber tersebut dan ngobrol bareng di studio Tribun Ambon. Mengakhiri sesi Tribun Bus Story hari ini, saya Silmi Swailo menyampaikan terima kasih bagi Tribuners yang bergabung di live kami, menyaksikan sesi pertama sampai dengan akhir. Kemudian terima kasih juga Bang Diman sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kami di studio Tribun Ambon. Bagi Tribuners, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.